ada beberapa itu suara atau curhatan dari kepala sekolah itu mengatakan bahwa seharusnya ketika anak itu udah di level SMK, kami nggak didapatkan lagi Pak dengan karakter. Fokus kami adalah bagaimana kami melatih anak-anak ini memiliki kompetensi keahlian yang mumpuni gitu. Tetapi yang terjadi sekarang ini, anak-anak lulus SMP masuk ke SMK, kita harus masih perbaiki karakternya dia. Bagaimana disiplinnya, bagaimana tata kelola waktunya, bagaimana adabnya, bagaimana dia menemukan petnya dia. Itu kita masih harus damping Pak. Maunya kami, ini Bapak Kepala Sekolah nih yang tadi cerita ini. Maunya kami SMP itu bisa menyelesaikan PR karakter katanya gitu. Nah, saya selalu bersyukur, saya dengan istri selalu bersyukur bahwa kami itu ketemu sahabat alam gitu. Itu salah satu apa namanya, karunia Allah yang saya syukuri sampai sekarang ini, saya itu sempat ketemu sahabat alam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini saya kedatangan temen, ya. Ini temen lama. Temen lama, dulunya pernah ada proyek ya Pak ya, Proyek bareng, event betul. bareng. Ya. Dan saya kaget ternyata beliau ini anaknya ada di Sekolah Sahabat Alam. Ya, Nah, betul. Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya. Dan dua anaknya ini dua-duanya sekolah di SMP Sahabat Alam ya. Pak Aris, ya, Pak Aris Dasimayanto, selamat datang. Terima kasih, Mbak ya. Rika. Aku pengen ngobrol-ngobrol dengan Bapak Boleh. ya. Karena kegelisahan, nggak kegelisahan sih ya. Mungkin bagi orang tua atau yang lagi nonton ya, kita ini ngobrolin apa sih? Saya ini pengen mengulik dua anak sekolah di SMP Sahabat Alam dengan apa ya? Kalau dibilang itu kan sekolahnya unik ya Pak ya. Betul. Kalau saya bilang itu unik gitu, sekolahnya unik. Sekolah nggak pakai seragam ya. Terus habis itu sekolahnya di luar ya, seperti ini suasana ini ya kan, suasana yang akan didapatkan kalau sekolahnya di SMP Sahabat Alam ya. Terus habis itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain gitu loh. Kok dua anaknya bukan tiba-tiba ya, kok disekolahkan di SMP Sahabat Alam. Nah itu saya penasaran mau ngulik gimana orang tua itu memilih sekolah Sahabat Alam, SMP Sahabat Alam menjadi sekolahnya Bagas dan Bagus namanya ya. Oke. Tapi sebelumnya bajunya ini saya baru sadar ya, bajunya ini Ayah Hebat Sahabat Alam Palangkaraya. Ya, oh, tapi tetap ada Sahabat Alam Palangkaraya. Ini apa ini? Boleh cerita singkat atau? Keren ya kaosnya ya. Keren kaosnya. Ini kaos kalau kita ayah orang tua murid di Sekolah Sahabat Alam. Jadi Ayah Hebat. Oke. Jadi Ayah is my hero. Jadi Ayah Hebat itu pahlawan bagi anak-anak kita gitu. Oke, jadi ayahnya ini harus ikut ikut untuk menjadi ayah hebat. Ini ayah hebatnya ini gimana? Ini komunitas atau apa Pak? Sebenarnya kalau di Sahabat Alam itu ayah itu atau ayah dan bunda ya, itu difasilitasi oleh sekolah sebenarnya untuk namanya sekolah kepompong ya. Oke. Itu kita nanti belajar bersama, kemudian berkolaborasi, sinergi dengan sekolah dalam bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita. Oh seru ya. Tapi sebelum membicarakan tentang sekolah kepompong dan juga orang tuanya ayah dan juga bundanya itu ternyata disuruh belajar juga ya. Saya mau nanya dulu nih. Ceritanya gimana kok pertama kali ini bisa sekolah di Sahabat Alam, terus kenapa kok sampai ini, jadi mulai kelas berapa ini sekolahnya di SMP Sahabat Alam? Dari nih, TKA Pak? Mbak. Dari TKA? Iya. TKA, TKB, SD 6 tahun ya, kemudian 8, lanjut
Oke. Sekarang Jadi si kakak yang besar udah di kelas 9, kelas 9. adiknya di kelas 7 sekarang. Oh, 11 tahun ya. Iya. 11 tahun bener nggak ya? Iya bener ya. Jadi Iya. itu ibaratnya setengah perjalanan sekolahnya lebih itu dihabiskan di sekolah Sahabat Alam. Setengah hidupnya Setengah lebih hidup. dari anak-anak saya itu. Iya bener. Dihabiskan di sekolah Iya ini. iya kan. Bener. Oke. Nah kok ini gitu memilih Sahabat Alam Sebenarnya menjadi dari pilihan tuh level gimana? dari TK sebenarnya. Yang Dari kerasa TK gitu ya? kita udah saya dengan istri memantapkan diri untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kami. Mm. Dan kebetulan anak kami pun juga memilih di Sahabat Alam sampai kemudian lanjut ke SD-nya, tidak mau pindah dari Sahabat Alam hingga ketika lulus SD kami berikan penawaran beberapa opsi sekolah lanjutan di SMP maupun di MTS ya. Mereka tetap fix di Sahabat Alam. Oke. Kenapa? Nah ini yang mungkin luar biasa. Ada apa dengan Sahabat ada Alam apa gitu? gitu ya sampai secinta itu. Akhirnya saya tanya sama anak saya Mbak gini, kenapa emangnya? Apa yang asik di Sahabat Alam? Sahabat Alam itu seru kata mereka kan, enak gitu kan. Ternyata di Sahabat Alam ini di SMP ya khususnya sekarang itu mengakomodir jiwa keremajaan, jiwa-jiwa teenager ya, anak-anak ABG itu kan menggelora tuh. Hormon testosteronnya karena saya dua-duanya laki-laki nih Mbak. Itu kan sedemikian mungkin meledak-ledak gitu kan, mereka perlu penyaluran positif. Nah di Sahabat Alam ini saya merasa anak saya mendapatkan channel-channel untuk menyalurkan hasrat, minat dan bakatnya dia gitu. Sehingga tidak pernah sekalipun mereka pulang ke rumah itu dengan kesan negatif. Oh oke. Selalu positif bahwa mereka di sekolah tuh kegiatan seperti ini, di sekolah itu ada event begini, ada project begini, itu yang membuat mereka tuh kayaknya setiap hari itu bangun tidur menuju ke sekolah itu kan udah excited gitu ya. akan menemukan hal baru kayaknya seperti itu. Ini berbeda sekali dengan yang mungkin kami rasakan sebagai orang tua dulu ketika sekolah gitu. Kadang mungkin Mbak Rika juga ngerasain pagi-pagi itu malas aduh gitu ya, ini tugas hari ini pasti matematika, pasti ini pasti PR pelajarannya belum kelar, PR-nya gitu belum kelar gitu ya. Tapi apa namanya itu TK, SD, SMP. Ya. Waktu di emang ada perbedaan gitu Pak. Waktu di kalau TK kan jelas ya. Kalau di TK dan SD kalau Sahabat Alam kan lebih ke motorik gitu. Ya, nah ini perbedaannya tadi kan selain ada minatnya terkembangkan ya, terus habis itu bakatnya anak juga bisa tersalurkan di sini. Terus ada project-project juga gitu. Itu memang ketika Bapak ngelihat waktu dia SD ke SMP apa perbedaannya juga dari segi pelajaran gitu ya, pelajaran tanda kutip yang di sekolah Sahabat Alam ini berbeda gitu dengan yang waktu dia di SD gitu. Saya juga ketika di level SMP mengalami memang perbedaan ya. Di SMP memang mungkin di sekolah lain di level SMP itu fokus ke anak itu mungkin 30%. Dalam arti misalnya anak ini mengembangkan diri itu porsinya 30%, 70% lebih didrive oleh guru. Iya. Gitu. Tetapi ketika di Sahabat Alam mungkin porsinya udah 50-50 atau mungkin lebih besar di porsi anak Mbak untuk mereka menentukan pembelajarannya itu seperti apa yang akan mereka bisa nikmatin gitu. Sehingga project based learning yang dilakukan di SMP ini benar-benar bisa membuat anak-anak itu belajarnya itu karena saya kurius gitu, saya penasaran gitu dengan materi pembelajaran ini gitu loh, sehingga mereka itu porsi mereka untuk mengeksplor dirinya itu lebih besar gitu. Kalau di sekolah lain mungkin lebih kepada guru memberikan trigger ya, untuk nanti anak untuk mungkin bisa memberikan feedback. Tapi kalau dari Sahabat Alam ini saya pikir anak-anak sudah mulai bisa menciptakan sendiri nih triggernya. Gitu. Sehingga, gimana itu menciptakan triggernya gimana? Boleh ada satu kasus nggak waktu bagus-bagus gini? Ya, jadi misalnya gini, ketika di awal semester, ini si adik yang kelas 7 kan,
awal semester itu kan langsung udah diharuskan membuat rencana untuk study tour di kelas 9. Kelas 9. Maksudnya dia masuk nih kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Mulai dari kelas 7 sudah harus Bikin rencana untuk study tour di kelas 9 akhir nanti. 3 tahun, 3 Pak. tahun sebelumnya. Saya aja nggak pernah, Pak. Terus. Nah, guru cuma memberikan kalian mau kemana gitu. Syaratnya harus keluar dari Kalimantan. Gitu. Nah, mereka akan membuat kelompok-kelompok kecil untuk mempresentasikan tujuan study tour tersebut. Nah, guru akhirnya cuma mengatakan ini kira-kira akan memerlukan biaya berapa. Nah, ini kan triggernya kecil ya. Iya. Tapi dari itu anak-anak itu langsung bisa mengembangkan itu menjadi aspek yang lebar. Artinya mereka harus mencari sumber pendanaan dari pos apa gitu. Sendiri itu ya? Sendiri, karena memang syaratnya ini harus dibiayai mandiri oleh anak gitu. Nah, mereka akhirnya membuat kelompok-kelompok kecil untuk membuat unit usaha gitu. Dalam satu kelas mungkin ada beberapa kelompok gitu kan yang bertanggung jawab untuk mencari usaha itu. Salah satu contoh aja tuh. Jadi proyek sederhana dengan satu trigger doang itu bisa membuat anak-anak men-trigger mereka akan usaha ini, mereka akan berpikirnya seperti ini, mengoptimalkan potensinya seperti ini gitu. Ini yang saya rasa ini yang mahal sebenarnya. Iya benar, memimpin diri untuk bisa mendapat, ibaratnya harus disiplin juga kan ya. Karena saya selalu flashback ke masa saya di usia yang sama dengan anak saya. Saya dulu kayak gini. Gak kepikir loh itu. Gak kepikir. Saya kepikirnya jauh banget, Pak. Iya, di usia saya seperti anak saya ini mungkin saya masih mengharapkan orang tua saya nanti kasih berapa ya buat study tour gitu. Udah bayangin, Ma, nanti Bu minta uang nanti rencana study tour ini. Ke Bali misalnya. Iya, ke Bali gitu. Lah ini mulai dari kelas 1 SMP Ya, sampai 13 tahun, kelas ya. 3. Ya kan? Umur 13 tahun sampai dia 15 tahun itu mempersiapkan satu proyek yang itu panjang, Pak, 3 tahun itu, Pak. Panjang. Dan selama ini kan merasakan sendiri Bapak gimana nih persiapannya, bagus nih kan udah sebentar lagi ya jadi ya. Sebentar lagi. Kalau kakaknya itu nanti Februari mereka akan study tour. Dan Bapak nggak ini memang nggak dimintain bantuan gitu nggak? Tidak. Saya cuma dimintai diskusi terkait transportasinya nanti bagaimana, itinerary seperti apa gitu. Saya berikan masukan seperti itu doang gitu. Iya. Nah, bicara kalau si kakak ini, dia kan udah merencanakan 3 tahun sebelumnya. Memang kita sebagai orang tua itu akan bukan akan ya, kita wajib lah, wajib untuk hadir dalam proyek mereka ini. Dalam arti gini, meskipun mereka berpikir mandiri, kemudian mencari pendanaan mandiri, mereka itu juga perlu pendampingan, perlu masukan dari orang tua gitu kan. Nah, kita harus peka nih Mbak Ilka. Kadang anak-anak usia begitu kan gengsi tuh. Iya, bener banget ya. Jadi kita harus peka, kita coba tanya di situ, gimana proyek lancar nggak gitu, usaha yang dilakukan hasilnya gimana, bagus nggak, pendanaan kurang berapa gitu. Nah dari situ nanti kita justru akan ada bonding nanti. Jadi terima kasih juga sahabat alam yang membuat ini jadi kayak sarana kami untuk bisa dekat sama anak-anak. Kan kalau sudah usia remaja itu kesulitan orang tua itu adalah komunikasi ya, gitu. Bener. Kita bahan apapun bagi anak remaja gitu. itu bisa nggak pas terus. Iya bener banget. Tapi kalau bahannya itu adalah apa yang mau dilakukan, nah ini baru masuk nih. Iya, karena dunianya dia ya, ceritanya dia gitu. Dan saya rasa kalau dari seperti itu pola kayak bercerita, diskusi itu mulai dari dia di Sahabat Alam waktu SD dan juga TK itu udah biasa ya Pak ya? Itu biasa. Apa-apa itu diajak diskusi gitu. Betul. Jadi itu memang sudah terbentuk karakter karakternya jadi, udah mulai ya. Boleh saya tambahkan juga, saya kan di bidang pekerjaan saya kan juga menjadi pendamping ya Mbak, pendamping dalam pendidikan vokasi. Itu di level SMK dan di Politeknik. Nah, ada beberapa itu suara atau curhatan dari kepala sekolah itu mengatakan bahwa seharusnya ketika anak itu udah di level SMK, kami nggak didapatkan lagi Pak dengan karakter.
Fokus kami adalah bagaimana kami melatih anak-anak ini memiliki kompetensi keahlian yang mumpuni gitu. Tetapi yang terjadi sekarang ini, anak-anak lulus SMP masuk ke SMK, kita harus masih tahu perbaiki karakternya dia. Bagaimana disiplinnya, bagaimana tata kelola waktunya, bagaimana adabnya, bagaimana dia menemukan petnya dia. Itu kita masih harus dampingin, Pak. Sehingga porsi kita untuk pendidikan kompetensi keahlian itu terkurangi di sini. Maunya kami, ini Bapak Kepala Sekolah nih yang tadi cerita ini. Maunya kami SMP itu bisa menyelesaikan PR karakter katanya gitu. Nah, itu yang dirasa gitu jadi Pak ya. PR karakter anak. Iya, betul. Apa namanya terasa di SMP Sahabat Alam. Nah, dan itu salah satunya juga yang saya melihat Sahabat Alam menjawab itu gitu. Makanya kenapa? Saya bela-belain, saya nggak apa-apa lah jauh sama anak sama istri. Karena tugas saya di LDM ya. Oh, Bapak tugasnya jauh? Iya, di luar kota, Mbak. Jadi saya itu setiap hari tidak mendampingi keluarga gitu. Kalau dulu masih di Palangka tugas Bapak kayaknya ya. Sekarang udah di Banjarmasin sekarang. Oh, oke. Lumayan tuh. Jadi nggak bisa paling seminggu sekali bisa pulang gitu kan. Murni berarti pendidikan, kemudian itu istri dan sekolah. Iya. Saya mengisi waktu-waktu di akhir pekan untuk fungsi keayaan gitu. Ini kalau nggak di Sahabat Alam saya nggak akan sepercaya diri ini. Dan setenang itu ya meninggalkan anak saya gitu. Hanya karena di Sahabat Alam aja saya Bismillah. Iya. Nggak apa-apa saya LDM ya. LDM ya, LDM. Apa namanya jauh ya. Terus habis itu ini kan benar-benar masa transisi ya Pak ya. Kalau saya bilang kalau SMP itu kan transisi nanti dia menuju ke ini SMA, menuju pertaruhan benar-benar di kami sebenarnya sebagai orang tua. Pertaruhan di kami, apakah anak-anak kami akan bisa melewati fase transisi ABG ini dengan lancar atau tidak gitu. Tapi syukur alhamdulillah ya. Saya selalu bersyukur, saya dengan istri selalu bersyukur bahwa kami itu ketemu Sahabat Alam gitu. Itu salah satu karunia Allah yang saya syukuri sampai sekarang ini. Saya itu sempat ketemu Sahabat Alam. Dan itu benar-benar kalaupun diputar lagi masa itu tetap gak akan berubah, tetap akan di Sahabat Alam. Syukur ketemu Sahabat Alam termasuk sampai SMP ya. Ada sekolah yang benar-benar memfasilitasi karakter, minat ya. Nah, leadership dan juga kalau saya lihat tadi cerita project ini salah satu aja ya Pak ya dari banyak project yang lainnya. Oke. Ini salah satu dari project yang lainnya itu jadi kan anak itu diajarkan tentang leadership. Jelaskan ya Pak ya, leadership. Terus berkolaborasi, menahan diri untuk bisa bekerja sama dengan temennya. Menekan ego ya. Iya, menekan ego. Kalau anak-anak AB gitu kan egonya wah. Rasanya saya sampai sekarang aja keakuannya masih tinggi karena kayaknya saya nggak lulus dulu Pak. Belum lulus. Kita ini punya sampah pengasuhan mungkin. Kalau saya ngerasa ya kalau di dulu waktu anak-anak itu kan terbiasa dengan lomba, terbiasa dengan akademik yang tinggi, harus ranking, harus juara, harus ini itu. Rasanya saya akhirnya merasa sekarang ini menyelesaikan dengan diri sendiri, maksudnya dengan egois saya sendiri gitu. Nah, kalau ngelihatnya dari SMP Sahabat Alam, dia sudah diajarkan untuk leadership, kolaborasi, terus mengalahkan egois diri sendiri. Saya rasa nanti kalau sudah besar, dia sudah selesai dengan karakternya yang sekarang ini saya masih berjuang loh. Jadi benar Mbak Erika. Jadi selalu ya alasan kami menyekolahkan anak-anak kami di Sahabat Alam di SMP ini itu sebenarnya berkaca di kami sebenarnya. Gitu. Saya alhamdulillah itu setelah SD itu SMP, SMK-nya itu di sekolah favorit semua. Dan tahu sendiri Mbak di tahun-tahun era-era itu namanya sekolah favorit itu akademisnya kuat sekali ya. Gitu. Nah, saya merasakan bahwa tekanan akademis yang terlalu kuat itu kadang-kadang ada sisi yang dikalahkan maksudnya. Ya mungkin bisa sisi kematangan psikologis atau sisi kemandirian itu yang mungkin bisa diabaikan karena terlalu ngejar akademis. Nah di Sahabat Alam ini saya lihat akademis jalan, anak saya itu pinter-pinter aja gitu. Saya tidak pernah merasa dia kok nggak kayak yang lain, enggak sih. Mereka memahami akademis dengan bagus.
Tapi satu lagi, mereka punya karakter yang bagus juga, leadership, kemudian kemandirian. Kalau gue bicara kemandirian udah nggak usah cerita deh. Iya. Di rumah itu udah kita nggak pakai pembantu, Pak. Oh, kan bukan Iya. pembantu. Kita anak-anak udah tahu peran mereka sendiri-sendiri di rumah gitu kan. Oke. Udah mandiri gitu. Sholatnya juga udah nggak disuruh lagi gitu. Aduh. Kemudian bicara leadership nih, Mm-mm. si kakak si Bagus itu kan aktif di olahraga ya. Mm-mm. Dan walaupun dia bukan yang terhebat di timnya dia, tapi dia kapten. Wih. Gitu. Biasanya kan Oke. kalau kapten itu yang skillnya paling skillful ya. Iya. Tapi saya lihat Mm-mm. ada kelebihan dari Bagus yang dirasa oleh coachnya dia pantas memimpin tim gitu. Nah, Sisi leadershipnya kayaknya gitu. oke. Dan ini sekali lagi saya lihat ini sahabat alam yang bisa membangkitkan Iya, ini gitu. bener, gitu. Karena kalau bicara flashback anak saya ini dulu punya apa namanya kendala ya, karena dia tuh nggak berani ngomong dengan orang lain gitu, kemudian tidak berani Awal-awal dulu waktu ya, kecil. waktu kecil Oh, oke. tidak hanya berani ngomong itu dengan keluarga aja, di luar itu nggak berani ngomong, kemudian dia menarik diri Iya. dari orang asing gitu, kemudian sulit untuk mengungkapkan perasaannya dia gitu, dan itu bisa selesai di bisa sahabat alam. selesai di sahabat alam. Ketika dia info, Abi aku disuruh jadi kapten sama coach. Oh, itu kebanggaannya luar biasa. Iya, bener. Iya. Meskipun dia itu bukan juara lomba cerdas cermat Iya. atau bukan juara olimpiade, Iya. olimpiade matematika atau kimia atau fisika, tapi jadi kapten itu bagi kami orang tua itu udah luar biasa. Mengingat dia dulu punya ini, punya apa namanya kendala di situ. Iya. Gitu. Aduh. Ini makin kami mantep ya, udah si Ade juga di sahabat alam aja SMP-nya. Iya, oke. Tapi Bapak jadi secara akademis tidak mengkhawatirkan apa nilai, terus habis itu apakah Bapak ini, saya ini kan kalau masih SMP habis itu SMA gitu, membayangkan dengan anak yang berbeda kalau dari segi karakter, dari segi ini kan sudah Bapak yakin gitu ya. Dari segi akademis nih Pak, sorry ya. Dari segi akademis ini kan Ini kalau anak belajar gak gitu ya? Iya, gitu. Ini anak belajar nggak ya? Terus habis itu kalau SMA kan otomatis nggak ada nih, SMA sahabat alam nggak ada loh Pak. Betul. Gitu. Terus apakah ada rencana untuk sekolah di lain gitu? Terus habis itu anaknya kira-kira ngikutin nggak ya? Sanggup nggak ya? Itu jujur juga awalnya kegelisahan kami. Oke. Awalnya kegelisahan kami Sempat juga. gelisah juga ya? Ya, gitu. Setelah SMP nanti dia bisa nggak bersaing di SMA gitu. Iya. Secara SMA akan kembali ke akademis kan? Iya. Full akademis gitu. Tapi saya juga percaya gini Mbak. Usia anak sampai 15 tahun itu adalah usia dasar untuk dia bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Nah, Ini. iya. Nah, di sahabat alam ini yang saya rasa anak-anak saya itu bisa menyelesaikan dirinya itu seperti apa. Nah, setelah mereka selesai dengan dirinya, saya berpikir ya. Iya. Dan ini benar karena ada beberapa pengalaman dari orang tua yang mengkonfirmasi ini. Bahwa memang nanti ketika masuk ke SMA atau ke SMK gitu, memang perlu penyesuaian. Perlu penyesuaian wajar ya, meskipun wajar. nggak di sekolah sahabat alam pun saya rasa masuk di dunia baru, di kelas baru, di sekolah baru itu pasti butuh penyesuaian. Ya, tapi anak kita punya kelebihan. Apa kelebihannya? Karena dia sudah punya manajemen waktu. Dia punya manajemen waktu, dia punya karakter, dia punya pembawaan kolaboratif, dan mereka itu sudah lebih peka terhadap lingkungan. Karena memang di sahabat alam kan dilatih untuk bisa peka terhadap lingkungan. Saya pikir dengan 4 modal ini, anak-anak kita itu lebih mudah untuk mengejar target-target akademis tersebut gitu loh. Kalau saya mengibaratkan begini, belajar itu, proses belajar bagi anak itu bukan sprint, Pak, tapi maraton. Ya, maraton. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu berpikir ini sprint gitu loh. Bahwa semester ini kamu harus juara, itu sprint. 1 tahun ini kamu harus ranking, itu sprint gitu. Di sahabat alam nggak ada ranking, ya, karena di sahabat alam itu kecepatan anak per anak dalam pemahaman pembelajaran akan berbeda-beda. Ada anak yang cepat pembelajarannya, ada anak yang mungkin agak lambat. Nah, saya percaya kalau mereka udah selesai dengan dirinya mereka sendiri,
mereka bisa mengukur, akhirnya mereka punya kecepatan yang nanti bisa diakselerasi gitu. Saya percaya sekali. Jadi Iya, kalau iya. maraton itu, kalau lomba maraton itu kita nggak akan ngebut di awal, Mbak. Saya dulu masih maraton tuh, 10K, Iya, 40K gitu kan. Itu salah, kalau ngebut di awal pasti kehabisan Habis tenaga. tenaga, Gitu. ya. Makanya ngebut di awal itu di 30% terakhir. Di kilometer menjelang 40, di kilometer menjelang 10 misalnya. Baru kita habis kita ngebut situ. Nah, saya lihatnya juga begitu. Anak-anak kita itu nanti setelah usia 15 itu akan bisa mengakselerasi dirinya sendiri untuk akademis tadi. Iya. Makanya saya awalnya khawatir. Iya, iya, iya. Awalnya khawatir, tapi setelah belajar ya salah satunya di Ceklak Kepompong tadi, Iya, iya, iya. saya tahu bahwa oh iya, setelah usia 16 itu memang anak-anak mulai dikenalkan dengan kompetisi. Oke. Ya, jadi udah mulai dikenalkan kompetisi usia 16 tahun. Di situ nanti mereka juga akan mulai bahwa memang dunia itu penuh kompetisi gitu. Tetapi mengenalkan kompetisi terlalu dini itu masalah. Oh. Itu kayak menyuruh anak kita sprint di awal. Iya, 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 iya. Mereka habis energinya. Tetapi kalau di usia 16 mereka udah mulai mengenal kompetisi, itu artinya mereka sprintnya itu di fase yang pas gitu. Oh. Gitu. Dan saya yakin dengan bekal selama 11 tahun 11 di Sahabat tahun, Alam ya. ini, mereka punya bekal untuk mereka sprint di akhir itu lebih mantep gitu. Jadi Bapak juga udah siap ya anaknya kalau mau sprint karena udah mempersiapkannya dari Iya. mulai dari TK, Betul. SD, SMP itu udah beres Udah tadi beres ya. gitu. Oh, Jadi oke. SMA-nya atau SMK-nya nanti dia tinggal sprint aja di situ. Oke, iya sih. Sip juga Pak. Terus apa? Nah, ini juga penasaran kalau umpamanya di SMP Sahabat Alam ini kan udah yang nomor 1 kan udah kelas 3 tuh Pak. Ya. Nah itu diarahkan nggak sih umpamanya nanti dia sesuai sama bakatnya, minatnya, Nah, atau itu. kalau saya kan dulu kan rasanya tuh ini Biar berkaca dari di saya kita dulu ya, ya, di kita kita. gitu ya. Saya aja kuliah gitu ya, kalau nggak sadar saya memang bisa punya talenta seperti ini gitu, ngobrol, komunikasi. Saya tuh apa namanya, bener kemarin tuh masuk komunikasi, tapi teman-teman saya ya teman-teman saya tuh SMK itu kayak merasa, aduh kok aku salah jurusan ya kok aku salah ini ya gitu. Nah di SMP Sahabat Alam ini apakah nanti lulusannya waktu SMA ini juga di sharing-sharing, ibaratnya ada mappingnya atau ada apa gitu, ada diarahkan, dibantu lah untuk mengarahkan dirinya sesuai dengan potensinya atau Ini gimana? yang saya juga kagum ya dengan Sahabat Alam. Karena di Sahabat Alam ini di level SMP itu ada namanya Super Camp. Oh, super camp. Iya. Super Camp itu anak-anak itu dikumpulkan satu malam. Tapi bukan camping ya. Dikumpulkan satu malam semacam workshop Oke. untuk mereka mengenali dirinya sendiri, Oke. melihat potensi dirinya di masa mendatang, Oke. diwujudkan dalam sebuah roadmap, Mbak. Oke. Wah, luar biasa nggak? Luar biasa, itu masih saya lakukan kemarin, Pak. udah. Saya melakukannya udah jauh di usia itu. Nah, anak-anak kita dari mulai umur 13 tahun itu bikin roadmap dan itu dipresentasikan kepada kami, Mbak. Aduh. Itu kita wow gitu kan. Dan ada tujuan yang iya, jelas ada rasa ya kan? haru, bangga dan anakku udah bisa mikir sejauh itu. Iya. Dan itu diperbarui setiap tahun. Kelas 7 dia bikin, kelas 8 dia bikin, kelas 9 dia bikin. Sehingga itu sedikit banyak membentuk mereka untuk punya tujuan. Karena gini, kalau dia nggak punya tujuan, nanti mau ke SMA atau aliyah atau SMK atau mondok, diputuskannya di menit-menit akhir. Iya. Salah jurusan tadi. Iya. Tapi kalau dia bikin roadmapnya dari awal, kan bisa dikoreksi, bisa terus diperbarui ya, gitu kan. sesuai Ternyata nggak nggak cocok gitu. gitu kan. Ada guru pendampingnya yang luar biasa memberikan arahan gitu kan. Konselingnya bukan hamin sebulan gitu nggak ya, Pak ya? Enggak. Sepanjang pembelajaran di SMP. SMP ini gitu kan. Jadi ini yang satu lagi gini. Kita bisa titip pesan sama wali kelas gitu. Oh, guru. Iya. Oh, wali kelas dan juga guru. Jadi titip pesen. Gini, jadi misalnya anak saya itu kalau kami lihat di rumah itu kecenderungannya seperti ini gitu. Oke. Coba mohon dibantu apakah pandangan kami ini tepat gitu. Maksudnya minta guru mengkonfirmasi ini dari sisi
keilmuan beliau gitu loh. Oke. Sehingga nanti sekolah itu mendapatkan juga masukan dari kami sebagai orang tua, dikolaborasi sehingga nanti roadmap itu juga nanti akan komprehensif gitu loh Mbak. Oke, jadi tidak hanya dari anak dan juga guru aja atau orang Ya. tua dengan anak aja, Ya. tapi juga bertiga ya, Bertiga betul. sinergi. Mm-mm. Oke, jadi semuanya itu jalannya bareng ya Pak ya. Betul, betul, Nah bareng. itu jarang banget loh, kalau mama saya sekolah dulu, selalu ya, kenapa sekolah dulu gitu ya. Aduh, kan rasanya disamaratakan gitu Pak. Iya, Ya, iya. kalau aku yang ngerasain ya dulu tuh rasanya sama, jurusannya apa, nggak tahu kenapa saya masuk jurusan itu, terus habis itu sadar ngapain ya saya dulu Padahal- jurusan itu. Iya, kalau pinter masuknya ke IPA gitu. Iya. Tapi belum tentu dia mau Belum di IPA. tentu, iya. Dan itu udah di ibaratnya Iya. dipersiapkan mulai dari sekarang. Betul. Jadi si Bagas dan Bagus ini udah tahu ibaratnya potensinya apa, udah tahu. Iya, udah Terus tahu. habis itu kira-kira nanti SMA dan juga kuliah itu kira-kira minatnya kemana udah. Iya, Kalau mau Udah tahu. ini udah tahu ya. udah tahu. Mungkin di awal-awal Heeh. di kelas 7 kelas 8 itu roadmapnya kayak halu, Mbak. Oh iya, benar. Tetapi ini Ya, adalah pencarian jati diri, iya, Pak. tapi ini adalah Ya. channel. Iya. Channel buat ABG tersebut untuk mengatakan aku ini seperti ini Iya, gitu. iya, memang. Kadang-kadang kan jadi kendala itu ketika seorang ABG nggak punya channel untuk mengatakan dia itu seperti apa. Iya, gitu. bener. Jadinya channelnya salah itu yang sekarang yang Channelnya salah. ditakutkan kan. Betul. Ini Ikut-ikutan ada gitu. channelnya, mereka bisa mengeksplorasi diriku seperti ini. Halo nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa-apa. Seiring pembelajaran nanti kan mereka akan menemukan Iya, bahwa benar. mana yang Penemuan jati sifatnya diri, halu, ya. mana yang bisa realistis. Gitu. Realistis. Tapi dengan roadmap yang udah jelas gitu. Iya. Kita juga dari orang tua juga ngelihat ya, nggak yang halu ikut-ikutan tren apa gitu, nggak ikutan ya jadi Pak. Kalau bicara tren ya tentunya akan cukup menginfluence ya. ke Iya. anak-anak ABG ya. Tapi tadi bahwa dengan adanya pendidikan karakter yang kuat di Sahabat Alam ini, sedikit banyak anak-anak itu sudah punya filter, Pak. Gitu. Jadi ya kita kan nggak akan bisa terus mengawasi mereka ya. Mereka Iya. kadang-kala juga minta izin untuk me time kan Iya, dengan teman-temannya kan iya, gitu. Nggak mungkin kita ngintilin kan, Iya, jadi spy-nya iya. gitu. Iya. Ya kita dengan pendidikan di karakter Sahabat Alam yang Islami dan apa namanya berbasis pada anak dan fitrah, ini kami sedikit lebih tenang gitu ketika mereka minta izin untuk me time dengan teman-temannya gitu. Artinya insya Allah nggak bakal aneh-aneh deh gitu. Karena kelebihan anak kami dan mudah-mudahan juga anak-anak Sahabat Alam yang lain di rumah sana juga dan orang tua juga merasakan, mereka itu tidak ada rasa canggung ketika berkomunikasi dengan kami sebagai orang tua. Terbuka ya Pak ya. Terbuka. Jadi mereka kalau mereka ada sesuatu yang mereka nggak suka, mereka akan katakan. Ada sesuatu yang terjadi di luar sana, mereka akan cerita pada kami. Gitu. Sebenarnya dengan keterbukaan mereka cerita ini udah cukup sebenarnya, karena kami bisa tahu dan kalau itu cukup mengganggu, kita bisa memberikan masukan dan akhirnya mereka bisa mengatakan oh ya ini saya nggak oke. Tapi tuh anak remaja biasanya nggak kayak gitu, Bang. Iya, anak remaja nggak begitu. Saya itu kembali Iya. di Ini usia fenomena, begitu. apalagi sekarang juga ya, nggak hanya saya, ada Iya. juga bapak ya Iya. kan di usia segitu kayak susah ngomong gitu nggak sih ke orang tua. Dulu kita itu dididik bahwa sopan itu adalah diem. Iya. Diem, mengikuti perintah, Iya. itulah yang sopan, gitu, anak baik gitu. Nah, speak up itu nggak boleh. Oke, iya, benar. Speak up itu bentuk pemberontakan kan Iya. gitu. Padahal seorang anak akan bermasalah ketika dia nggak bisa speak up kan gitu. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa menceritakan apa yang menjadi perasaannya dia, itu awal dari masalah kan gitu. Oke. Dan dia menceritakannya kepada orang lain selain orang tuanya, Iya. masalah kedua. Iya. Nah, alhamdulillah anak-anak kami ketika ada masalah, ada kendala, ya ceritanya ke kami. Ya, kami karena sudah belajar juga bagaimana menjadi orang tua yang Belajar baik. di sekolah kepompong Di sekolah tadi. kepompong tadi. Oh, oke. Kami tahu bagaimana merespon itu gitu loh. Makanya luar biasa di Sahabat Alam ini saya selalu katakan alhamdulillah ya. Iya. Karena saya juga sekolah. Oke. Saya juga sekolah, budanya juga sekolah, kita jadi ngerti bagaimana menjadi orang tua yang bijak, menjadi orang tua untuk anak-anak
usia ABG tadi. Salah ngomong, mereka nggak akan ngomong lagi. Dan itu diajari di sekolah Pompong ada Iya. ada orang tua dia dikasih pembelajaran, disuruh belajar tentang komunikasi dengan anak Ya, remaja nah, lah ya. betul. Sekolah Oh, Kepompong ini kan adalah salah satu inisiasi dari Sekolah Sahabat Alam Oke. untuk memfasilitasi orang tua dan wali murid bagaimana bisa bersinergi dengan sekolah dalam tumbuh kembang dan pengasuhan anak. Jadi sehingga orang tua itu menjadi kolaborator juga pada akhirnya. Karena sekolah selalu mengatakan kepada kami bahwa kewajiban mendidik anak itu bukan sekolah, tapi orang tua. Nah, kewajiban mendidik anak itu bukan sekolah, Tapi tapi orang orang tua. tua. Makanya memang dari awal tuh harus kolaborasi ya, Yes, Pak. yes, betul. Nah, satu nih, Pak. Kan itu tadi kan kewajiban kewajibannya itu bukan dari sekolah ya. Yes. Sedangkan banyak di lainnya itu yang sekolahnya belum jam berapa sih, Pak? Full day kan itu sekarang banyak nih sekolah full time gitu ya, Di full Sahabat day Alam bahkan tidak full day. oh tidak full day. Pulang jam 1. Pulang jam 1. Sabtu libur. Sabtu libur, Minggu libur. Anak-anak masih bisa ya. bermain bola di sore hari, masih bisa ikut kompetisi di akhir pekan. Oke. Jadi memang butuh kolaborasi, anak tidak apa namanya. Ini kan juga sesuatu yang bagi saya yang ibu bekerja nih ya. Bagi saya yang ibu bekerja itu kan jam 1 ya nyampe rumah jam 2 lah ya, Pak ya. Iya. Nah, terus Bapak anaknya bikin apa sih namanya? Bikin kegiatan sendiri, apa ini kegiatan setelahnya ini, Pak? Boleh kasih ini nggak? Kalau biasanya kan sekarang kan lagi banyak sekolahan yang menawarkan full day ya, pulang sampai dia udah ada yang sampai jam 6 gitu. Ada yang boarding Iya, gitu ya, gitu. Kalau di sekolah Sahabat Alam kan jam 2 jam Iya. 2 nyampe rumah ya. Jadi kan banyak kegiatan yang akan dilakukan. Bapak kan LDM ya. tinggal istri aja nih di rumah gitu. Harusnya kalau- Nggak khawatir anaknya nongkrong atau gimana gitu. Iya, harusnya ya. kalau LDM milihnya yang full day ya. Iya, benar ya kan? Jadi nggak, Heeh. wah ada yang mantau, ada yang Iya, ngawasin gitu. heeh. Justru sebenarnya kalau waktu itu Sahabat Alam itu konsepnya full day, mungkin kami malah nggak nyekolahkan di sini. Gitu. Ya, karena kami percaya, Pak, salah satu yang membuat anak-anak itu sehat, Ya, heeh. itu mereka itu energinya tersalurkan di hal positif. Sebagai contoh, anak saya itu pulang jam 1 sampai rumah, istirahat sebentar, jam 3 mereka akan masuk sekolah sepak bola. Itu seminggu 3 kali. Nah, di sela-sela hari itu mungkin ada kegiatan bebas dia yang Iya. masih tetap olahraga sih. Anak saya itu passionnya dua-duanya olahraga. Dua-duanya Kalau olahraga. nggak main bola, Heeh. nanti bela diri atau badminton. Oke. Jadi memang energinya itu yang melimpah ruah di Iya, usia iya, ABG iya. itu dihabiskan buat kegiatan olahraga memang. Iya, Gitu. iya. Nah. Nggak sempet mikir aneh-aneh ya, Pak ya? Enggak, begitu. Olahraga pulang sore, udah sampai rumah ya udah istirahat. Gitu. Dan kebetulan di Sahabat Alam nggak ada PR. Ah iya. Jadi mereka setelah istirahat ya mengaji di ibadah maghrib, istirahat, udah untuk mempersiapkan besok di hari besoknya untuk belajar. Nggak ada stres-stres yang ngurusin PR gitu. Iya, loh. iya. Tapi pelajaran yang didapat di sekolah alam sesuai dengan kebutuhan dia waktu dia SMP sesuai, waktu dulu SD sesuai gitu ya, Pak ya, dengan perkembangan yang Betul. memang dia butuhkan. Kalau saya ngukurnya selalu begini ya, Ah, ah. selalu begini bahwa zaman selalu berubah. Oke. Pendidikan itu tidak akan sama antara kita dengan Iya. anak kita sekarang gitu. Iya. Kadang-kadang kita masih ngukurnya dengan kita gitu. Iya. Dulu bapakmu Iya, di benar. usia kamu Dulu itu saya. akademisnya begini Iya. gitu kan. Nah ternyata kita juga berkaca kepada pengusaha-pengusaha sukses yang sekarang menjadi contoh dari Iya. usahawan mandiri, usahawan yang hebat itu. Mereka nggak melulu sukses di akademis gitu. Iya. Mereka punya koneksi yang kuat, punya privilege tertentu gitu loh. Nah, saya pun ingin membuat itu gitu loh. Bahwa anak-anak tuh punya privilege juga. Privilege dalam arti apa? Bahwa mereka punya pengalaman Iya. masa belajar yang menyenangkan. Iya. Gitu. Saya pikir itu Yang nggak terlupakan nggak ya. terlupakan. Kalau itu mereka dapatkan sebagai sebuah privilege mereka di masa mendatang, mereka Iya. akan tahu bagaimana saya harus bagaimana sih kalau ada
problem seperti ini, Iya. saya harus bagaimana sih menjalin komunikasi dengan orang Ya, gitu. dan itu semua didapatkan Gitu, di iya. SMP Sahabat Alam ya Pak. Kalau masalah akademisnya, Mm. anak saya ya oke gitu. Oke. Nggak ada yang membuat saya kok anak saya nggak bisa, nggak ada. Sampai saat ini apa yang saya rasa harus bisa di usia mereka, mereka bisa semua. Iya. Karena memang tidak semuanya kan mempelajari hal yang Sifatnya akademis. sifatnya akademis Iya. ya kan, nggak perlu mempelajari. Kalau saya ngerasa ya dulu mempelajari apa namanya, rumus ini rumus itu Ternyata rumus itu, sekarang ini lupa. matematika itu cukup bisa tambah kurang kali Iya. jumlah. Kecuali memang dia pengennya emang potensi di matematika ya, Ya, itu yang akan betul, ini betul, gitu ya. Kalau Gitu. nggak bisa dipaksakan dan untuk sama dengan yang lain Iya. gitu ya. Waduh, seru banget ya. Jadi saya juga mendapatkan pandangan-pandangan baru tentang bersekolah ya, bersekolah yang nih seperti ini suasananya ya, suasananya jadi udah Betul. terbiasa odor rumput ya, dan ternyata juga odor dan rumput karena kita juga harus dekat dengan alam, jadi dengan dekat dengan alam ini akhirnya kita empati dengan lingkungan gitu ya Pak ya. Kepekaan terhadap lingkungan Kepekaan. itu, Mbak. Mm-mm. Jadi kepekaan terhadap lingkungan itu kan ya manusianya, Iya. ya tumbuhannya, Iya. ya benda-benda matinya kan gitu. Mm-mm. Ini penting untuk dibangun gitu. Karena banyak di saya pun ya, di tim saya pun kadang-kadang gara-gara di sekolah di Sahabat Alam ini, sekolah kepompong, saya jadi tahu ini staf saya punya PR pengasuhan besar gitu. Iya, itu ya. Termasuk saya mendengarkan Bapak aja, saya merasa kayaknya saya banyak hal yang PR yang harus saya bereskan, termasuk Iya. tadi itu menyelesaikan di 15 tahun Iya, saya iya, gitu. dulu. Dan ini saya juga ngerasa harus diselesaikan sekarang loh Pak. Iya. Leadership Minimal saya. tidak kita wariskan ke anak Iya. kita. Bener-bener minimal anak kita Minimal anak kita nggak anak dapat kita warisan, lulus ya nggak gitu dapat ya. warisan Nanti kalau sampah sudah pengasuhan. selesai masanya dia sampai 15 tahun dan waktunya dia apa namanya ke SMA, ke kuliah yang memang itu siap untuk berkompetisi, itu ibarat kata seperti anak panah. Yes. Yang kalau umpamanya kita tarik dia akan melesat jauh. Betul, betul sekali. Di Dan Sahabat itu Alam sudah- itu proses narik nih. Ya. Terus narik. Begitu mereka lulus, mereka melenting gitu. Oke, baik ya. Bagaimana nanti, bunda-bunda ini ada yang Balikan nanti boleh mungkin undang tuh orang tua yang sudah anak-anaknya sukses. ya Setelah di Sahabat Alam boleh tuh. bener. Kalau masih sekolah kan memang aneh ya Bu ya. Atau yang penonton ya gitu. Sekolahnya nggak pakai itu tadi, sekolahnya nggak pakai seragam ya kan. Terus habis itu nggak full day, terus belajarnya juga banyak di alam, ada proyek-proyek yang nggak biasa dengan pelajaran-pelajaran sekolah biasa gitu. Nah ini Bapak Aris ini yang anaknya SMP udah ada di Sahabat Alam 2 orang, udah merasakannya itu ketenangan ya, Iya, ketenangan bahwa apa namanya poin-poin yang penting untuk dia menuju ke kuliah dan juga SMA itu udah didapatkan di SMP Iya. Sahabat Alam. Nah nanti kayaknya penting juga nih saya ngundang apa orang tua atau bahkan lulusan dari sekolah Sahabat Alam ya, SMP Sahabat Alam nih untuk sharing nih. Iya betul. Iya kan, kalau umpamanya sekarang bapaknya udah ngerasakan, anaknya udah ngerasakan, tapi gimana nih yang kadang ditakutkan oleh orang tua, akademisnya gimana nih nanti Iya. SMA-nya, gimana nih nanti kuliahnya gitu. Bapak gimana, ada rencana nggak si bagus nih? Udah diskusi apa nih? Ini terakhir nih Pak. Sudah. Mereka sudah ada roadmap untuk lanjut ke sekolah lanjutannya. Oke. Ya mudah-mudahan sesuai dengan rencana mereka ya. Oke. Jadi saya selalu mengapresiasi. Memang berubah-berubah tuh, Mbak. Berubah-berubah ya sampai fix nanti ada beberapa opsi dari mereka. Nanti di hari-harinya mereka akan nentuin mereka akan kemana. Saya udah optimis gitu. Insya Allah mereka nggak gagal Excited gitu. banget ya Pak Iya. ya, menentukan loh anak SMP ya mau menentukan mau kemana kira-kira Iya. nantinya Iya. ya kan, tujuannya apa. Dan memang kalau umpamanya sudah anak atau diri kita sendiri udah punya tujuan itu nggak akan bingung lihat kiri kanan ya Pak ya, nggak akan bingung lihat temennya ngapain, temennya masuk jurusan apa, karena dia udah diarahkan potensinya di mana, minat bakatnya di mana, dan itu semuanya didapatkan di SMP Sahabat Alam. Iya. Oke.
Oke, Paris ya. Terima kasih udah datang di Terima podcast kasih. hari ini ya dengan SMP Sahabat Alam nih, ada kenang-kenangan untuk Bapak ya. Ini dari Sekolah Sahabat Alam, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ini tagline-nya dari Sahabat alam. dari Sahabat Alam ya, Sekolah Kepompong. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima Oke, kasih. ini kenang-kenangannya. Terima kasih banyak, sukses untuk Bagus dan Bagas Terima ya, kasih, terima yang kasih. pastinya tenang Tenang ya. untuk nanti ke depannya ya kan, sudah dipersiapkan semuanya, masa-masanya sudah terlewati semuanya, mulai TK, SD, SMP, dan waktunya nanti Bagus dan Bagas akan Melesat. siap melesat. Amin ya. Amin, amin. Untuk ke jenjang yang selanjutnya. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah Sama-sama, datang Mbak di Rika. podcast ya. Terima kasih. Dah, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.